Brebes Mekar, Brebes Mekar, orang Mekar, orang Mekar, orang Mekar, merdeka, NKRI. Terima kasih. Paripurna DPRD Provinsi yang sudah dijanjikan oleh DPRD Provinsi dalam ini Ketua Komisi anggotanya, kemudian dengan Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda. Jadi mereka sudah berjanji akan menghadiri melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi tahun 2026. Nah, ini bagian dari pengawalan. Ada tahap pengawalan yang dilaksanakan rapat konsolidasi seperti ini, kemudian ada tahap nanti bulan Agustus atau September kita sudah mulai tahap menagih janji itu Pak. Nah, nanti mulai penagih janji kita adakan lagi acara awal Agustus dalam rangka menagih janji. Itu Mas. Ada kesepakatan apa aja tadi? Pada intinya kita sepakat bahwa fokus perjuangan kita itu untuk mengawal terlaksana rapat paripurna di DPRD Provinsi tahun 2026 yang sudah dijanjikan. Jadwal rapat itu sudah ada? Belum ada untuk jadwal rapat perkembangannya. Terima kasih. Cukup ya. Menuju bulan November atau Desember nanti kita akan berkonsolidasi. Kemudian yang kedua, ini bukan acara biasa ya, hanya kumpul meja ngopi enggak. Kita sengaja melakukan ini supaya ini nanti diviralkan, supaya Pak Gubernur tahu, supaya DPRD itu tahu bahwa ini loh, masyarakat Brebes Selatan sudah persiapan untuk hadiri rapat paripurna. Seperti itu Pak. Kita memberi pesan ke sana. Suratnya sampai, kemudian hari ini kita akan laporkan ke sana. Sudah ada persiapan untuk hadiri rapat paripurna. Jadi nanti saya berharap, tadi saya sudah sampaikan, deklarasi Sri Kandi juga bukan hanya sekedar pembacaan teks, tapi nanti kita viralkan sampai ke provinsi. Banyak media di sini yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita kepanjatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu bersyukur. Amin. Salat beserta salam mari kita curah limpahkan pada junjungan kita Habibana waladina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya saja yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya perlu kami sampaikan, ini hari ini merupakan sejarah yang cukup luar biasa, karena 3 organ pemekaran, ada NPP, ada komite, ada aliansi hadir. Sebenarnya presidium juga diundang, tapi rupanya mereka tidak hadir. Bahkan terus terang, beberapa teman-teman diminta malah untuk tidak hadir dengan alasannya sendiri. Itu yang saya sesalkan, karena mereka sangat kita tuakan, sangat kita hormati, tapi kok malah bersikap seperti ini. Kita tahu Mas Imam orang yang seperti apa, tapi dia luar biasa menghormati undangan hadir Pak Makmur
Dan inilah sejarah menunjukkan bahwa kita itu butuh bersatu. Setuju? Kita itu butuh bersatu, maka harus saling menghargai. Tadinya memang akan dipandu oleh Pak Sekjen, karena teman-teman presidium juga mengatakan kalau bisa yang mandu jangan Mas Uri. Tapi karena dia tidak datang, oke saya pandu. Karena salah sendiri dia tidak adil. Untuk itu mari, ini adalah titik awal setelah tanggal 30 kita akan mempersiapkan untuk kehadiran kita di paripurna. Maka gerakan itu harus selalu ada supaya mereka mau mempercepat proses paripurna. Kalau kita diam-diam baik, bisa jadi Desember bisa jadi lewat. Tapi kalau kita terus bergerak, mereka akan berhitung dengan kita sendiri. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Tidak apa-apa, ada perbedaan pendapat di antara kita, tidak masalah untuk menghidupkan suasana, untuk menambah wawasan, menambah semangat. Ini luar biasa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kita di sini saling melengkapi, saling mengisi, sehingga menjadi kekuatan yang maksimal. Terus terang perlu saya sampaikan, saya selalu berbicara apa adanya. Pak Saifudin itu tidak akan datang tadinya Pak, karena dikompori. Tapi saya bilang kalau jenengan tidak datang, jenengan tidak boleh ikut ke Semarang, saya bilang. Tidak boleh datang. Ya, saya bilang seperti itu, karena ini sejarah, harus kita tata dari sekarang. Alhamdulillah, Pak Witno. Nah, padahal sehari ini harus menerima mantu saudaranya, tapi demi pemekaran beliau hadir di tengah kita. Ini luar biasa. Terima kasih. Untuk itu kita ada Pak Imam, ada Pak Makmur, juga nanti tentu ingin menyampaikan, dan dari teman-teman barangkali ada hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan menjelang paripurna di provinsi. Karena kita berharap tidak hanya kita menunggu saja nanti dari sana akan memberitahu kepada kita kapan paripurna, tapi dari kita juga harus ke sana. Sudah sampai sejauh mana DPRD provinsi menyikapi, mempersiapkan untuk paripurna. Jadi harus kita tagih juga ke sana. Nah, syukur ditagih satu kali, menjanjikan nanti bulan A. Syukur seperti itu, minimal kita ada gambaran dalam waktu dekat progres dari DPRD itu sudah sejauh mana. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Awalun barangkali dari Pak Imam sebagai ketua komite percepatan pemekaran, nanti dilanjut oleh Pak Mahmud, dan kepada teman-teman masukan gerakan seperti apa menghadapi paripurna DPRD provinsi. Kepada Pak Imam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka salam pemekaran. Yang saya hormati Waliansi Pemekaran Agus Jono, Ketua MPP, Pak Haji Makmur, Mas Witno, Pak Uli, rekan kepengurusan Sikadi Belum Selatan, habis dilantik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siang ini kita diberi kesehatan sampai bertemu dengan tujuan yang positif dan tujuan yang luar biasa dan tujuan yang mulia. Karena suatu perjuangan itu akan lemah manakala kita sedikit melawan kekuasaan. Seorang aktivis itu godaannya lebih banyak, diberi pekerjaan, diberi jabatan, diberi apapun yang akhirnya membuat suatu kendor yang mulia, maksudnya gitu ya, Urip ya. Alhamdulillah satu tubuh 1000 terus kita berjalan. Jadi intinya kalau secara administrasi, pemberkasan,
baik kearsipan Brebes Selatan itu sudah clear. Yang berjalan cuma data induk penduduk. Contoh hari ini Selatan yang mati berapa, yang lahir berapa. Jadi semua dokumen untuk syarat pemekaran itu semua sudah beres. Bahkan wilayah, jumlah penduduk semua sudah beres. Studi kelayakan, pertanian, pendidikan, perbankan, semua sudah. Tinggal di sini ada people power, kekuatan massa, kedua lobby, ya. Ketiganya ini kompak. Saya kemarin sudah menghargai masa depan dengan audiensi. Kalau audiensi kita habis waktu. Karena kami selain teman komite juga lembuk-lembuk, kalau kami punya batas tanggal 10 November hari pahlawan. Sesuai dengan rencana kami dulu dari 1 bis 4 bis itu 20 bis saya ke Semarang. Tapi alhamdulillah sudah bocor. Ya udah rekod ya, Humas Polda ingin ketemu dan saya ya kalau bisa saya mau siap-siap Pak Kapolda langsung supaya kondusif dan saya bisa memberi ya masukan ke Kapolda supaya Puspida Provinsi Jawa Tengah, Gubernur, DPRD, Kapolda, Pangdam supaya menekan supaya ada pelaksanaan rapat paripurna ya. Jadi di bawah ini tinggal melempar aja ke pusat kok repot-repot provinsi angel-angel itu nggak ada hubungannya, itu cuma sebagai peraturan perundang-undangan paripurna provinsi, gubernur DPRD, terus presiden dan komisi 2 udah selesai. Jadi termasuk kita pertemuan ini juga ya dengan di eranya era ekonomi macan apa ya, dolar kan 20.000, jadi memang dibutuhkan kondusivitas dan kami juga sudah sampai ke bupati kalau bicara dengan gubernur sudah diparipurnakan. Jadi di Brebes Selatan enggak gaduh, enggak gemuruh, enggak galau, enggak meresahkan apapun. Intinya itu sudah nanti nunggu moratorium presiden pemekaran itu. Dan satu-satunya yang terdaftar untuk moratorium pemekaran kabupaten atau wilayah atau kota itu cuma Brebes Selatan, Kabupaten Brebes se-Jawa Tengah. Dari 300 sekian, alhamdulillah yang terdaftar di Mendagri cuma Kabupaten Brebes yaitu Brebes. Allahumma amin. Mudah-mudahan satu draft biasa kalau berjuang tanah ngeluh biasa itu suatu aktivitas perjuangan dan kok akeh pahlawan ya penggagas pemekaran dia biasa kan ada itu kamu ini kok jebul saya bulangan semua tapi pahlawan tapi yang jelas kita berjuang ini buat anak untuk kita di kemudian hari ya. Jadi ini bahasa bulan kayak gini ya, bapak ibu sampai apa yang jadi dianggap pahlawan pemekarannya kok gawe kayak makam pejuang para pemekaran karena Maribaya kayak apa makam pahlawan dulu ya makam sendiri memang pahlawan ya. Jadi sini mbak ya saya mbak itu ikut Profesor Faisal dulu presiden ikut ya tapi nggak pernah DPRD ikut paripurna di MPP, di ketua MPP, paripurna bupati DPR saya senang organisasi ya dan orang tahu itu orang pemekaran itu orang ya kan ya makanya ini Srikandi ya berkembang terus ya secara masif ya. Jadi intinya kenapa kita berjuang untuk masa depan rakyat Brebes Selatan ya.
pelayanan lebih mudah, sumber daya alam, pembangunan yang adil, ya. Karena apapun bahwa itu hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Dan pemekaran juga konstitusional. Itu. Ya, makanya nanti ketua komisi A Pak Imam sudah itu saya tahu Pak. Ya, kebetulan ketua komisi A-nya dari fraksi Golkar namanya Pak Imam Aurega. Saya Pak, maaf, orang butuh ODC-an, ya. Karena intinya ya bahwa paripurna itu ada. Oh, kita biaya paripurna apa ODC. Itu bukan dolanan. Ini buat pemerintahan. Nah, makanya kalau sampai bulan November belum diparipurnakan, tetap kami komite itu gabung ya. Saya menggerakkan orang berapa bus kendaraan pribadi motor boleh kalau touring kalau apa, mari bulan. Tidak ada kekuatan yang abadi di dunia ini. Kabeh anak wayahe, anak saate, anak waktune. Bukan mereka. Ambil mikir ke dalam bodoh kan mekar disin bangun. Bukan dalamnya angel, kan bangunnya orang ya karena kita masih terikat kewilayahan. UMKM mau baik, anak anak baik itu kan kapan majunya? Kapan kita bisa bergerak untuk masyarakat? Itu potensial juga, makanya itu kan butuhnya bagi per kecamatan buku kajian wujud yang bagi ya per kecamatan itu dibaca itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ya dari perputaran keuangan perbankan di selatan, kur, BRI, apa itu ada semua itu dan juga layak. Makanya Bupati Bulu berani paripurna karena dari universitas sudah layak. Ya Mas Vito ya, maksudnya berjuang terus. Jadi kita tetap konsisten. Ya. Tinggal kita energi. Ini terasa ini kita energi buat kekuatan. Ya syukur-syukur. Sebelum November sudah paripurna, ya tetap tenaganya untuk ke Semarang. Kalau sampai ke November kita Semarang. Ya, jadi dari komisi atas benturannya pasai Solo ya, tinggal lebih politik, ketua-ketua partai, Urip, Gerindra, PDI, PKB tingkat provinsi Jawa Tengah tinggal itu saja. Karena sudah ini ranahnya politik kita politik. Secara kajian visual apa sudah selayaknya tinggal di Ketok Palu. Jadi kalau nggak orang kan kajian itu layak. Ini ada politik tinggal politik. Nah ini politik ada dua, ya lobby, ya. Kedua powerful, kekuatan massa. Masyarakat. Ya, barangkali dan ini pertemuan ini sebagai wacana komite bergerak dengan MPP, Musabino, hilangkan bergerak masing-masing. Dan kita harus menambah wawasan terhadap mereka yang belum tahu. Ini memang sebenarnya banyak yang sama ya di komite ya orang-orang ini saja sebenarnya ya. Itu nanti kita tambahin orang-orang milenial ya Mas ya, yang masuk itu sudah mulai banyakannya. Kalau ada yang minor dengan penguasa pemekaran karena dia sudah nyaman dengan pemerintahan, jadi harus setuju pemekaran karena itu nyaman. Oleh apa? Harus apa? Bentuk intinya di jabatan apa? Tapi tetap pemekaran jalan suka. Tapi kalau panjenengan Bapak Ibu sini enggak apa-apa, jadi apa? Tapi tetap pemekaran dan nilai. Tidak bisa tenaga, pikiran, materi, waktu. Untuk doa itu kan berarti kan waktu untuk berdoa. Dan naga-naganya, ya, karena dimungkinkan berkata mekar memang sedikit hambatan.
Hambatannya apa? Ya, mohon dewek. Jadi terima kasih para media, media yang mungkin berbelakang yang mendukung, dan saya waktu ngobrol dengan anggota dewan maupun rakyat Arumbayan di Brebes, Bimun baru pertama bisa di loro, utara yang maju, selatan yang maju. Karena pendudukan terpadat di Jawa Tengah Brebes, luasnya loro Jawa Tengah, ya mungkin Bupati Surabaya ada Medap, ya, belum kepentingan mereka ya. Ini aja nggak ada dulu kok pembangunan ini RT ada lama ini lama. Makanya kita punya percepatan, mari kita dukung ya. Ini dibuat buat Pak Kapolda dan Gubernur dan dengan partai politik, mudah-mudahan ya tahun 2026 clear ya paripurna. Mari kita sokong bareng-bareng bersama ya. Jadi ya demikian dari saya, awali saling apa ya, dialog solusi. Karena teolog politik itu juga power, yang sore kedua lobby tinggal politik itu kalau di bawah itu percuma OBJ bisa blok karena mereka bawahan, jangan bupati gimana sama ya macam itu manik nah itu udah pimpinan yang itu nah kita buka ya. Mudah-mudahan kita belum sampai bergerak di masyarakat sini karena kasihan ekonomi kita. Nah, yang kita dimulai daerah-daerah masih melas apa? Masih pada susah. Ya, mulai bulan ya. Jadi tahu yang ekonomi lah. Jadi kita teman-teman buat di komite. Jadi saya senang sekali, saya terlambat mungkin saya titipkan yang siapa maning juga yang juga wong liya rakyat kudu rakyat berbelakang sipil kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan, keadilan malah dari paling minggu ya mau dan untuk bergabungan melalui orang lain tempat publik langka alun-alun ngimpi. Dia anak putunya dewa itu pada jago, dia butuh kenyamanan malam minggu hiburan ya. Jadi demikian apabila ayo kalau ada tutur kata bahasa yang kurang pas ya, maaf ya Mbak Bu, saya ada gading yang tak retak, gading itu retak. Ya, saya minta maaf. Kami tetap berjalan menaliati oleh komite itu berjalan berdiri secara visual maupun secara surat maupun apa tetap berjalan terus. Nanti intinya kita harus gabung single gabung baik orang belum ngejor mulai bayaran ini lah gaji ya lah peralatan saya juga agak pegawai komite nah untuk pulau pihak dan apabila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Penting. Mohon maaf tidak sesuai undangan rapat karena mewakili adik sepupu nikahan di rumah ini juga ngebolos. Sebenarnya masih ada cuman demi pamekaran tadi saya komunikasi sama Mas Agus masih sampai siang itu siap dari tempat saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berharap kepada rekan-rekan semua untuk semua tetap semangat pada perjuangan pamekaran. Tadi yang disampaikan Pak Imam dan Pak Udin mungkin Pak Agus sudah sampaikan semua. Saya pada intinya kami semangat dan warga Bantar Kaung, Pak Ewon
kita siap untuk mendukung pemekaran dan kami siap membawa warga Bantar Kaung untuk menyelesaikan pemekaran. Dan kapanpun kami diminta tenaganya untuk siap ke Semarang, kami siap. Dan insya Allah kami juga akan siapkan ya orang Ketang 1 bis lah, kami akan berusaha. Ya, kita mengandalkan dari Komite, aliansi atau yang lain. Karena kalau kami mengandalkan dari Bumiayu saja, bisa komite apa semuanya Bumiayu, kami juga tidak enak lah. Karena ini misinya untuk semuanya ya Pak. Ya semuanya. Mantap. Dan yang terakhir mungkin saya akan sampaikan ketika di akhir tahun tidak dilaksanakan paripurna, kita harus bergerak. Rame. Kita adakan apa? Kita adakan aksi atau demo. Sopos mau di Jalan Nasional apa mau kita ke Semarang, itu tinggal nanti tunggu pada saatnya. Kalau saya berharap kalau kita ke Semarang lagi, nanti di sana kita gubernur nggak bakalan akan nunggu kita, karena sudah 3 kali sangat tidak pernah ketemu. Dan yang kedua kali saya di komite, saya malah sama Pak Ibu saya marah. Ini kan warganya ini anaknya gubernur, saya bilang anaknya Lutfi. Kami pun pendukung Lutfi. Awas susahnya sih nungguin kami, saya bilang. Tapi mereka tetap tidak hadir. Dengan ketiga kalinya ke sana digeruduk dengan yang berjalan kaki Mas Kafid sama Mas Syarif. Alhamdulillah ada suara gubernur sekarang menyampaikan insya Allah di akhir tahun, dan tetap kami akan tagih pada komisi A sama Pak Sekda. Itu yang namanya kebetulan saya yang ketiga kali tidak ikut Pak. Jadi mungkin itu saja. Saya mohon pada semuanya tetap semangat, sekalipun kita hanya beberapa orang yang diundang banyak yang datang. Perjuangan tidak perlu banyak. Kalau banyak orang kadang-kadang apa? Ya, jadi sedikit tapi padat dengan apa? Ya masukan-masukan dari teman-teman nanti akan ditampung ya Pak Ketua Aliansi dan Komite, dan saya bergerak di Presidium juga saya ikut Pak dari dulu. Ya, tapi kenapa sampai sekarang itu tidak muncul lah? Saya sama Pak Imam ini, sama Pak Agus bikin komite awal pergerakan sama Didi. Akhirnya kami pengen tahu sejauh mana berkas yang dari berkas 2017 ya sudah sampai Semarang. Ternyata kami sampai Semarang di komisi A belum tahu dan tidak ada berkas masuk ke komisi A, sehingga kami ketemu Onta ya. Ontanya kebetulan ketuanya baru, jadi bahasanya karena saya baru, saya tidak tahu. Dan alhamdulillah sudah berlanjut sampai sekarang, muncul sampai sekarang ini yang ketiga kalinya dijanjikan akhir 2026. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dia bisa terwujud di 2026. Amin. Kita bisa diparipurnakan di Pemekaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wimno, merupakan pegiat pemekaran yang cukup lama, siap menggerakkan warga masyarakat Kecamatan Bantar Kaung jika sampai dengan bulan Desember tidak dilakukan paripurna. Baik, terima kasih Pak Wimno, Pak Imam. Saya membutuhkan masukan dari bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada di sini. Dari mewakili organisasi Aisyah Bumiayu. Mungkin ini terkait dengan proses daripada pemekaran Kabupaten Brebes, bagaimana agar bisa lebih terrealisasi dan bisa cepat lancar dilaksanakan. Di antaranya antara aliansi dengan presidium tadi itu satu PR yang besar yang harus disatukan, misi visi, satu misi dan satu misi disatukan kemudian dibentuk satu kekuatan yang besar. Itu saya kira yang di atas kita itu orang-orang pintar, SDM-nya bagus, jadi monggolah dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang kedua,
Untuk pemekaran Brebes Selatan ini lancar ada beberapa hal. Yang pertama jelas syarat administratif. Untuk syarat administratif, insya Allah tim yang ada di atas mereka sudah benar-benar qualified, profesional juga, insya Allah sudah lengkap mungkinnya. Kemudian yang kedua, ini belajar politik. Saya juga nggak tahu tentang politik, tapi di politik itu yang paling utama adalah lobby dan dukungan. Jadi untuk lobby dan dukungan pun tim dari yang ada ini, monggo yang Semarang, ke Jakarta dan sebagainya, disiapkan dengan maksimal dan mantap. Kemudian yang ketiga itu ada namanya dukungan, bangun dukungan masyarakat. Ini yang kami belum tahu. Kami perlu saran, perlu masukan. Untuk kami dari Aisyah Bumiayu, juga dari Muslimat NU, ini termasuk Sri Kandi, dua organisasi terbesar yang ada di Bumiayu. Insya Allah kita bisa memberikan kepada anggota kita, kemudian kepada mereka yang membutuhkan informasi tentang bagaimana pemekaran Brebes Selatan ini bisa cepat terlaksana. Maksudnya apa yang kita sampaikan dengan program-program aliansi itu yang bisa disampaikan sampai ke bawah, biar mereka yang jelas mendukung kita, kemudian mereka juga bisa berjuang bersama-sama kita untuk mempercepat proses dari pemekaran Brebes Selatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon masukannya, atau mungkin biasanya apa sih yang dijual di aliansi ini, mungkin untuk pendataan lebih dekat atau gimana itu ya, dan lain sebagainya, monggo nanti bisa disampaikan. Terima kasih, kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Septiati. Di sini kami mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, meminta agar semua organ pemekaran itu dipersatukan. Memang kita juga berharap seperti itu, Bu. Kita ada 4 presidium, aliansi, komite, dan MPP. Ini yang hadir sudah 3. Presidium yang katanya orangnya hebat-hebat, jago-jago, diundang malah tidak hadir. Ini yang perlu kita pertanyakan kejiwabesarnya. Kemudian mengenai lobby-lobby, insya Allah kita teman-teman punya paripurna, kita sepakati bersama wadahnya akan seperti apa. Kalau sudah satu, mari kesatuan itu kita sosialisasikan bersama-sama kepada masyarakat. Itu di Aisyahnya, kemudian di Muslimatnya dan lainnya. Nanti kita persiapannya, penting kita yang ada di sini kompak lah. Saya siapapun yang mengundang saya juga hadir. Presidium mengundang saya hadir, siapapun saya hadir. Tapi ketika kita beri masukan, karena mungkin saya ini apalah, si urip itu apa gitu ya. Tapi nanti kalau sudah kepentok baru paham. Itu seperti itu. Terima kasih Ibu Ani. Ini menjadi catatan yang berharga bagi kami. Tentunya akan kami sikapi dan ini akan kita sampaikan. Ini loh, ibu-ibu saja pengennya kita bersatu. Kan begitu ya. Terima kasih. Baik, yang lainnya barangkali monggo. Ya, silakan Pak Dedi. Izin sahabat-sahabat dan rekan-rekan terkait dengan kami selaku dari GPKRI Kecamatan Tonjong, izin atas nama saya Agus Rizal dari Kecamatan Tonjong, intinya sekedar masukan saja dan boleh nanti kritik. Kami selaku pemuda mengamati dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman yang sudah berjalan dari MPP, terus komite, dan sekarang ada aliansi. Intinya kalau ada permasalahan yang di atas, kami mohon jangan disampaikan ke forum seperti ini. Itu hak panjenengan, karena kami selaku pemuda dan masyarakat percaya kepada panjenengan bahwa panjenengan itu dipercaya oleh kami masyarakat memimpin adanya komite
atau MPP atau aliansi atau sebagainya. Jadi permasalahan yang ada di pengurus-pengurus itu tolong diselesaikan dengan secara profesional seperti itu. Ya. Jadi kami selaku warga tidak tahu menahu tentang lobby ke sana, lobby ke situ. Silakan panjenengan. Kami hanya cuman mendengarkan dan menyetujui seperti itu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan masyarakat yang ada di Brebes Selatan, betul yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa di Brebes Selatan ada organisasi besar. Kenapa tidak melibatkan beliau? Contoh kayak di Muhammadiyah ada MPP, ada di NU ada pengurus NU, ada Ansor, ada pemuda Muhammadiyah. Kenapa tidak dibawa masuk ke sini? Kayak gitu. Mereka punya masa besar. Yang kedua, yang ketiga, kita punya masyarakat sepuh. Kenapa tidak pernah kita soal? Kenapa kita tidak soal? Contoh yang punya ilmu tinggi kan kita tidak tahu. Apa kiai atau ulama atau besar, kecil kita juga tidak tahu. Di Brebes Selatan banyak pondok pesantren besar. Kenapa kita tidak soal? Tapi pondok kecil pun, pondok semacam kayak pondok Salafi, itu kenapa kita tidak luput di sana? Beliau tidak usah bergerak, tapi minimal doa, sahabat-sahabat teman-teman, bahwa kita perlu doa. Saya yakin percaya panjenengan itu sudah bergeraknya sangat luar biasa. Bahkan di kabupaten, bahkan sekarang sudah di Sekarang panjenengan saksikan Mas Imam, kemudian Pak Haji Makmur. Ini kan tadi pada saat deklarasi pada saat yel Brebes beres. Kalau tidak jadi mekar tidak beres. Nah inilah yang perlu kita soroti. Dalam powerful ini perlu disikapi, perlu disiasati, perlu disiap. Itu saja, tidak perlu saya jelaskan. Yang terakhir, yang ketiga adalah kekompakan. Betul sekali, kekompakan ini bukan dianggap sepele. Semua tadi ada masukan beberapa komponen elemen dari masyarakat kelihatan sudah nampak kelihatan. Kalau ada yang belum kompak, salah satu elemen hari ini, anggap saja ini adalah melakukan PR. Jangan kita salahkan, barangkali ada kepentingan yang lain. Maka kekompakan ini harus kita jaga. Lobby lobby yang saya sampaikan itu adalah lobby eksternal. Sekarang lobby internal. Ada masukan kiai. Mohon maaf, saya melakukan berarti tangis atau menawarkan pasangan. Mohon maaf. Untuk melobi, asalkan punya legal standing, saya siap untuk minta dukungan di Kecamatan Salem kepada pondok pesantren Pak Uceng, karena itu adalah ya guru saya, teman saya, satu organisasi dengan saya. Asalkan saya diberi legal standing untuk menghadap Kiai Uceng, minimal yang minta doa. Itu saja yang sampaikan. Mohon maaf saya tidak ada undangan dan saya secara kebetulan naik angkot bersama teman Bang. Jadi saya ikut ke sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa, terima kasih Pak Marno.
berikutnya terutama kaitan dengan persiapan kita ke Semarang, masukannya tolong lebih ke arah sana lah. Kita coba akan seperti apa. Kami persilakan. Apa cukup? Kalau Pak Dedi silakan Pak Dedi. Ke depan. Ya, Enggak payun. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Dan kalau nama sudah tahu ya. Sebenarnya tadi saya sudah mendengarkan, menyimak masukan-masukan dari teman-teman di forum ini, Bapak Ketua Pimpinan Rapat dan saudara-saudara saya. Tolong mungkin itu juga menjadi sebuah catatan prinsip sebagai bahan pertimbangan melangkah baik langkah strategis taktisnya untuk bisa dijadikan bagian dari rohnya agar kekompakan tadi, makanya tadi saya ada kekompakan, ada hal-hal yang masih terjadi perbedaan prinsip dasar. Dari semua itu yang tadi yang saya dengarkan, saya simak, saya perhatikan, langsung saja saya ingin menyampaikan. Yang pertama, bagaimana masyarakat bawah cara menyentuhnya, mengompakkannya dari berbagai unsur masyarakat yang bisa saja dengan cara tadi, mohon maaf, audiensi itu hanya sebuah istilah. Bagaimana kita diskusi, berdialog, bertemu, menyampaikan pendapat, dan bisa berbagi peran untuk disampaikan, untuk ditugaskan ke berbagai unsur tadi, sehingga bisa nyampe, bisa diterima oleh masyarakat bawah, dalam arti minimal mereka tahu, mendengar, memahami, mengerti apa yang jadi visi misi Aliansi Perjuangan Pemekaran dan komunitas yang lain yang tujuan utamanya pemekaran Brebes Selatan. Dan tolong mungkin secara administrasi itu dituangkan dalam bahasa tulis. Setiap pertemuan, dialog, audiensi, mungkin minimal notulen, berita acara yang nanti menjadi sebuah amunisi, sebuah yang bisa dijadikan dasar file abadi juga, sehingga suara-suara mereka bisa tercatat, tertuang dalam bahasa, menjadi arsip file, bisa bermanfaat di kemudian hari. Itu untuk masyarakat bawah. Bagaimana cara menyentuhnya sehingga mereka tidak melihat adanya hal-hal yang memang perbedaan pendapat itu hal-hal yang biasa dan lumrah. Namun ada hal lain mungkin yang bersifat privat, mungkin bisa di-off agar pemahaman kesatu tujuan kesatuan visi misinya bisa lanjut. Untuk yang bawah mungkin bisa juga yang kedua, bagaimana memerankan siapa berbuat apa di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kepentingan untuk nanti Brebes Selatan. Toh ada desa-desa, mungkin tokoh-tokoh yang bisa diperan aktifkan, yang kiblatnya, semangatnya memungkinkan untuk menuju ke sana. Sentuhan seperti itu, baik itu lewat kepala desa sampai dengan kalau bisa dari tingkat ketika pertemuan RT, pertemuan RW, Musdes, itu juga disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga secara umum seluruh masyarakat itu paham dan mengerti visi misi dari komunitas-komunitas maupun kelompok masyarakat kita
bisa mendukung. Seperti yang tadi saya simak semuanya sebenarnya sama. Saya secara pribadi pun juga mendukung adanya pemekaran Brebes Selatan. Namun bagaimana strategi taktis untuk bisa mengawal itu semua sebagaimana janji-janji dari DPR tingkat provinsi di rapat paripurna. Syukur bisa itu untuk kedepannya bisa jadi file bisa mengawal ke sana, sehingga mau tidak mau suka tidak suka wakil-wakil kita mendasari file abadi yang dituangkan dalam bahasa tulis tadi sebuah kekuatan yang tidak bisa disepelekan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh maupun pejabat yang ada di Kabupaten Brebes Selatan. Mungkin itu yang patut selayaknya saya soroti, karena file berkas bahasa tulis itu juga sangat penting untuk diapresiasi. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya apabila hal-hal yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dedi dari Salam yang sekarang tinggalnya di Cipang, sudah menyuarakan. Barangkali yang lain atau sudah cukup sebelum saya simpulkan? Pak Imam, barangkali ada yang disampaikan? Ya, sini Pak. Saya dari warga Bumiayu. Pertama, kami mengucapkan apresiasi sekali kepada Bapak Agus selaku Ketua Aliansi, Bapak Imam Santoso selaku Ketua Komite, dan tadi alhamdulillah Bapak Haji Ma'mur juga hadir selaku MPP. Cuman terserang kami selaku warga Bumiayu merasa prihatin sekali dan sedih sekali kenapa tokoh-tokoh yang kita tuakan dari presidium tidak bisa hadir, dan bahkan informasi yang kami dengar dari tadi dari Pak Urip justru menghalangi kehadiran kita semua. Tetapi saya meyakini dan insya Allah alhamdulillah mungkin dari awal kita ke Semarang kami bersama rekan-rekan terus ikut berjuang apapun yang terjadi. Namun saya mohon kepada Bapak Agus selaku Ketua Aliansi, saya pun jujur merasa prihatin yang terakhir acara ini. Mungkin kita lihat kursi-kursi sudah lowong, sudah ditinggalkan. Apalagi tadi mungkin mbak-mbak, ibu-ibu sudah dilantik selaku yaitu Sri Kandi. Alangkah indahnya, alangkah eloknya ketika kita acara belum selesai, kita jangan pulang dulu, jangan bubar dulu. Alhamdulillah kami di sini pun insya Allah dengan setia sampai nanti doa penutup akan tetap setia hadir di lokasi ini. Mohon kepada Bapak Agus selaku Ketua Aliansi untuk memberikan pesan kepada anggota-anggotanya, pada rekan-rekan kita semua supaya tetap sabar, kita hadir mengikuti acara sampai terakhir supaya tidak terjadi diskomunikasi, karena banyaknya pertemuan ketika ada berbeda pendapat di luar akibat anggota rapat tidak ikut hadir sampai bubar. Akhirnya ketika ada apa-apa, terjadi apa-apa, kita bicara, oh hasilnya bagaimana, akhirnya miskomunikasi, akhirnya terjadi perpecahan. Yang terakhir kami bangga salut kepada Bapak Agus, Bapak Imam, Bapak Witno, Pak Urip dan rekan-rekan hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan berbicara. Saya sampaikan di sini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Tiono ya, selaku Ketua Aliansi. Saya bisa bergabung di sini itu berkat Pak Agus dulu ya, berkat Pak Agus saya direkrut
sering diajak ke sana kemari ya, sampai ke Semarang sudah 2 kali. Terima kasih. Namun demikian bukan hanya sekedar pengekor ya, pengikut saja itu, sebaiknya seperti itu. Jadi tidak kayak si pucung gitu, nurut aja gitu ya. Ada istilah si pucung gitu ya. Gitu, tidak seperti itu ya. Jadi saya harapkan begini Pak Agus Punten. Kita sekarang mengalami sedikit crash presidium ya Pak. Sedikit crash, kalau dibilang sedikit crash kita terima aja Pak, karena memang kenyataannya demikian. Saya harapkan saya sebagai pengikut setia Pak Agus, tolonglah dipecahkan bersama, dialog bersama, walaupun di mana tempatnya, di warung kopi atau di mana. Kenapa bisa keberadaan seperti ini gitu. Karena jujur tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber ataupun penanya bahwa kekompakan itu nomor 1 untuk suksesnya pemekaran Kabupaten Brebes. Sekali lagi, kekompakan itu merupakan nomor 1 untuk pemekaran Kabupaten Brebes menjadi Brebes Selatan. Sekali lagi mohon dengan hormat dan sangat penting sekali kenapa kok presidium dengan yang ada di sini khususnya bisa seperti itu. Nanti kalau yang di atas gubernur ataupun presiden mendengar wong di dalamnya saja masih seperti itu ya, barangkali bisa mempersulit kita untuk berjuang bongkar. Tolonglah itu. Begitu. Terus yang kedua, tadi dari teman saya yang dari Saham yang sekarang jadi orang Jipang ya, kebetulan saya bertemu. Kalau betul-betul sudah memilih bendahara, sekretaris, itu dia betul-betul diharapkan bertugas sebagaimana mestinya gitu ya, dan mau begitu. Seperti pembawa acara misalnya ada sekretaris atau moderator atau sekretaris malah di-handle oleh yang lain, oleh Pak Uli. Pak Uli padahal potensi sekali sebagai narasumber, dia bisa menjawab masukan-masukan dari peserta. Saya bangga kepada Pak Uli, malah menghandle moderator. Itu sajalah, karena memang peserta tidak ada. Yang terpenting, yuk pecahkan bersama dengan kopi bareng dengan presidium supaya kuat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum diserahkan kepada ketua, perlu saya sampaikan, kalau kita simpulkan dari semua yang disampaikan dari awal hingga akhir, itu memang kekompakan menjadi kunci Pak. Adanya banyak wadah juga menjadi sorotan teman-teman anggota DPR RI. Makanya saya katakan nanti kalau sudah di pusat, mari kita mencari solusi itu. Karena sekarang masih di provinsi yang sudah dijanjikan. Itu saja. Terima kasih. Monggo Pak Agus terkait dengan kegiatan aliansi, beberapa kegiatan ke depan. Oh iya, terima kasih itu masukannya tadi dari Pak Ewon. Mudah-mudahan untuk jadi intinya itu jadi masukan ke depan lah. Ini para Seriganti juga 70% ibu-ibu, kemudian pegiat-pegiat pemekaran baru. Mungkin ada yang bakal hadir hari ini juga ada, saya yakin. Mungkin mereka untuk nanti setelah ada acara ini ikut lagi sehingga menjadi lemes lah. Mereka aja tadi pamit ibaratnya sama karobot sama suaminya masing-masing. Insya Allah nanti ke depan jadi bahan masukan kita bersama. Untuk aliansi nanti kita juga ikut mengawal bareng-bareng dengan komite, dengan MPP dan dengan presidium, mudah-mudahan juga mau bergabung. Tapi pada dasarnya bersatu itu tidak harus menjadi satu organisasi, tidak. Kita tujuan sama gitu Pak. Karena tidak bisa, dulu pun sebelum kemerdekaan ada Perhimpunan Indonesia, ada apalagi banyak sebelum kemerdekaan organisasi organisasi pemuda, mahasiswa dan lain-lain, petani Indonesia juga ada. Jadi tidak harus
bersatu digabung organisasinya tidak harus, tapi programnya kita punya ke arah pemekaran karena masing-masing. Contohnya saya Pak, saya punya link sendiri, Mas Imam punya link sendiri, saya tidak bisa memasuki link jaringannya Mas Imam, saya tidak bisa. Mas Imam pun tidak punya kemampuan untuk masuki jaringan saya, dan sebaliknya dengan MPP, saling melengkapi lah. Seperti itu, tidak harus semuanya satu terus kita menjadi satu perpecahan, enggak, bukan satu halangan lah bagi kami. Ada MPP, ada komite, ada presidium, itu bukan halangan, bukan hambatan lah, bukan satu hal yang sangat urgent untuk diperdebatkan juga. Kita jalan terus, saya kira seperti itu Pak Ewan. Terima kasih Pak Orip. Baik, terima kasih kepada semuanya. Hadirin, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca basmalah dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.